Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Ya, Ibu nanti ngebut ya. Hari ini kita materi ke-6, insya Allah besok materi ke-7 dan lusa materi ke-8. Ya, karena mungkin pekan depan sudah mulai labnya atau 2 pekan depan. Jadi insya Allah 3 hari berturut-turut Ibu akan kasihkan materi semuanya tentang algoritma ya, jenis-jenis algoritma. Ya, pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah algoritma rekursif. Ya, jadi apa itu rekursif? Rekursif itu dalam matematika itu sebuah function yang mengandung function itu sendiri. Ya, artinya di dalam function itu dia memanggil function itu sendiri. Ya, jadi dalam prosesnya nanti di dalam rumus maupun perhitungannya nanti itu dia akan memanggil nama function itu sendiri. Nah, dalam pemrograman rekursif biasanya diimplementasikan dalam fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri ya. Jadi berbeda dengan iterasi, rekursif lebih simple untuk bisa kita gunakan dia sebagai salah satu function atau modul dalam program Anda nantinya. Nah, rekursif itu juga merupakan alat untuk memecahkan masalah yang dimana dalam function atau prosedurnya nanti itu dia bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi intinya kalau iterasi itu kita menggunakan variabel dengan nama yang lain. Kalau rekursif model iterasinya itu dia memanggil nama function itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian mengapa rekursif? Jadi rekursif itu diperlukan untuk beberapa kasus ya, atau kasuistik yang dimana dengan rekursif tersebut akan memberikan kemudahan untuk penyelesaian dari beberapa modul atau function dari suatu program. Nah, jadi logika rekursif itu suatu function yang berparameter yang memanggil dirinya sendiri dengan nilai parameter yang berbeda. Ya, logika ini biasanya dipakai sebagai pengganti dari proses iterasi yang dimana kalau kita lihat sebentar perbandingannya ya antara iterasi dan rekursif, rekursif itu dia lebih simple, lebih sedikit baris listing yang bisa kita gunakan dibandingkan iterasi. Lebih sedikit juga variabel yang bisa kita gunakan dibanding iterasi. Nah, kelebihan logika rekursif ini itu alurnya mudah dipahami, tapi ada juga kelemahannya. Ya, kelemahannya dalam hal penggunaan register stack atau tumpukan yang bisa memberikan beban pada kecepatan jalannya program. Jadi mungkin dalam perhitungan eksekusi programnya agak lebih lama ya untuk logika rekursif dibanding iterasi. Nah, kemudian bagaimana bentuk dan sifat dari rekursif itu? Jadi ada 2 bagian nanti di dalam rekursif, ada namanya bagian base case dan ada namanya bagian general case. Nah, base case itu kita menspesifikasikan atau menginisialisasikan anggota awalnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau bagian general case-nya itu nanti dalam listing function rekursifnya itu akan diberikan semacam pengkondisian untuk menginisialisasi anggota baru ya dari anggota yang telah ada. Nah, jadi rekursif ini dia selalu dalam bentuk function ya, bisa juga dalam bentuk prosedur. Intinya dia bisa mengembalikan sebuah nilai dari fungsi atau prosedur tersebut. Nah, kemudian di dalam function rekursif itu selalu menggunakan statement pengkondisian ya atau percabangan. Nah, apakah percabangan if ataukah percabangan switch case dan sebagainya. Tapi lebih banyak menggunakan percabangan if ya, if else, if then else. Nah, kemudian berikut ada contoh function yang kita beri nama sebagai function kali. Nah, kemudian kalau kalian lihat strukturnya ini, di dalam function kali dia memanggil function kali
function itu sendiri. Ya, jadi ciri khasnya rekursif itu kalau di dalam function tersebut dia memanggil nama fungsi itu kembali. Ya, jadi dia memanggil namanya sendiri. Nah, kemudian ada juga statement percabangan di dalam, bisa kita lihat ada if, else. Jadi yang mana bentuk base case dan general case-nya ini? Base case-nya itu adalah yang ini ya, nilai awalnya. Nah, kemudian ketika masuk dalam pengkondisian, maka itulah yang disebut dengan general case. Nah, artinya pengkondisian ini akan dieksekusi kalau bernilai true ya. Nah, cuman di sini pengkondisian awalnya jika B sama dengan 1, maka ini yang akan dilakukan. Seperti itu. Apa yang akan dilakukan yaitu menjumlahkan nilai A, ya, nilai A di sini yang sebagai parameter inputan, kemudian ditambah dengan, nah di sini dia akan memanggil function kali itu sendiri. Nah, artinya di dalamnya sini akan diproses lagi mulai dari sini sampai di sini kembali. Nah, seperti itu. Jadi boleh dikatakan bahwa ini adalah model iterasi, cuman iterasinya ini dia lebih simpel karena dia hanya memanggil nama function itu sendiri. Nah, dia panggil nama function kali nama functionnya itu sendiri, maka dibutuhkan juga berapa parameter yang digunakan oleh function tersebut. Ada 2, yaitu A dan B, maka masukkan juga 2 parameter seperti itu ketika dipanggil nama functionnya. Nah, di sini karena kita mau melakukan proses secara perkalian ya, perkalian. Jadi misalnya kalau contohnya 2 kali 3, nah berarti nilai awalnya itu 2, kemudian pengalinya itu 3. Maka ini yang akan kita lakukan istilahnya decrement ya, nilai turun. Jadi 2 kali 3 itu kalau kita lihat dalam matematika, perkalian itu kan kata lain dari penjumlahan suatu bilangan. Ya, misalnya 2 kali 3, berarti 2-nya itu kita mau tambahkan dia sebanyak 3 kali. Seperti itu. Jadi 2 tambah 2 tambah 2. Nah, maka rumusnya itu seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah masukkan parameter di sini yaitu 2,2 lagi. Jadi penjabarannya itu seperti ini. Misalnya ya, contohnya 2 kali 4. Kita mau dapatkan 2 kali 4 itu hasilnya 8. Nah, bagaimana cara uraian langkahnya dari rekursif kali tersebut? Maka mula-mula ya dari listing ini, mula-mula nilai A itu 2, kemudian masuk di sini kali yang di sini 2, berapa tadi? 4 ya. 4 kurang 1, 3. Jadi untuk kali berikutnya yang dia proses adalah 2,3. Nah, turun ke bawah, ini tetap 2, ditambah, kalau diproses kembali ke dalam sini, maka dia mengikuti bentuk yang ini, yaitu 2 tambah, jalankan lagi function kali, tapi dengan memanggil nilai yang berbeda, yaitu 2, kalau tadi 3, sekarang 2 ya, 3 kurang 1, 2. Jadi, berapa hasilnya yang tadi ini? Berapa hasilnya tadi ini yang di listing di sini, yaitu 2 tambah kali 2,2 yang ini ya. 2 tambah kali 2,2. Nah, turun lagi ke bawah, dipindahkan lagi nilainya ini, nilai awal 2, ini juga nilai awal, kemudian ini lagi yang dijalankan. Masuk ke sini, diproses lagi seperti ini. 2 tambah kali dalam kurung 2, tadi 2 berarti 2 kurang 1, 1. Ya, jadi 2 tambah kali dalam kurung 2,1. Nah, selanjutnya kita lihat parameter 2,1. Di sini ada pengkondisian. Jika B sama dengan 1, maka keluar dari sini ya, artinya selesai untuk melakukan rekursif dari function kali ini. Maka berakhir di sini rekursifnya, kemudian dijumlah atau ditotal dari hasil perkalian yang tadi. 2 diturunkan kembali ya, 2 tambah 2 tambah 2, kemudian ini dijalankan 2,1, berarti 2 ditambah berapa tadi? 2 ditambah
Kalau 1 berarti langsung saja ya, 2. Maka langsung dikembalikan nilainya yaitu 2. Ini. Kembalikan nilainya 2. Jadi berakhir di sini rekursifnya, maka dikembalikan nilai function kali 2,1-nya ini senilai 2. Ya, kita lihat di sini return A. Kemudian di total 2 tambah 2, yang dalam kurung dulu yang diselesaikan. 2 tambah 2 hasilnya 4, kemudian keluar dari sini, ditambahkan lagi dengan yang di sini, 4 tambah 2, 6, kemudian keluar dari dalam kurung ini, ditambahkan lagi yang paling awal. 6 tambah 2 hasilnya 8. Nah, adapun perbedaannya dengan iterasi, itu bisa kita lihat di G ini. Oh, Ibu enggak kasih iterasi ya. Ibu cuma kasihkan ini. Jadi Ibu cuma bikin rekursif, saya tidak bikin iterasinya. Nanti ya, insya Allah. Jadi di sini Ibu sudah bikin programnya, di mana function kali itu tetap kita berikan nama sebagai function kali. Kemudian di dalam main program, kita inisialisasi dulu 3 variabel, yaitu RT dan hasil. Kemudian waktu Indonesia Timur ya, silakan. Sorry. Silakan bagi yang berbuka puasa, selamat berbuka. Nanti disimak lagi materinya via YouTube. Nah, kemudian tampilkan dulu keterangan menghitung nilai hasil kali dengan rekursif. Kemudian karena ini perkalian, jadi harus memasukkan 2 angka. Ya, masukkan angka 1 itu sebagai variabel R, masukkan angka 2 sebagai variabel T. Kemudian kita bikin proses pada variabel hasil untuk menampung hasil dari keluaran function kali nantinya. Nah, kemudian function kali membawa atau menggunakan 2 parameter input yang kita masukkan tadi sebagai angka 1 dan angka 2 di variabel R dan T. Ya, misalnya tadi 2,4 ya, angka 1 2, angka 2-nya 4. Maka masuk ke function kali sebagai parameter inputan, yaitu A-nya 2, kemudian B-nya 4. Masuk ke sini. Ya, jika B sama dengan 1, maka kembalikan nilainya A. Ya, karena B tidak sama dengan 1, maka dia menjalankan perintah yang else-nya. Nah, yang else-nya tadi Ibu sudah jelaskan ya, 2 ditambah, panggil lagi function itu sendiri dengan nilai berkurang 1 lagi nilai B-nya. Kemudian diulangi lagi sampai rekursif ini berhenti jika nilai B-nya itu sama dengan 1. Nah, ketika nilai B-nya nanti sama dengan 1, ya, maka kembalikan nilai A. Nilai A tadi itu adalah 2, jadi akan dilakukan sejumlah penjumlahan nilai A sebanyak beberapa kali sampai pengkondisian base case-nya itu terpenuhi. Nah, ini yang disebut dengan base case. Ya, ini base case, ini general case-nya. General case itu yang di dalamnya ada function, memanggil function itu sendiri, seperti itu. Kita jalankan. Ya, masukkan angka 1, 2, angka 2-nya 4. Nah, maka hasilnya, hasil perkalian, saya lupa jelaskan ya, hasil perkalian memanggil nilai R, yaitu 2, dikali memanggil nilai T, 4, sama dengan panggil nilai hasil. Ya, hasil dari function kali itu, yaitu 8. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, jadi seperti itu ya, penjelasan tentang rekursif. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, penggunaan rekursif itu biasanya pada fungsi faktorial. Nah, di faktorial, jika parameter yang digunakan itu cuma 1, ya, karena ketika kita menginputkan atau mencari nilai faktorial, cuma 1 angka yang digunakan, toh, 1 faktorial, 2 faktorial berapa, 3 faktorial berapa. Nah, adapun rumus dari faktorial itu n dikali faktorial n kurang 1. Nah, jadi misalnya 2 faktorial. 2 faktorial kan perkalian mundur ya. 2 kali 1 jawabannya 2. Berarti kalau 2 faktorial, mula-mula nilai n-nya 2 dikali faktorial 2 kurang 1, 1.
Kalau faktorial 1, N-nya sama dengan 1, maka kembalikan nilai N itu, yaitu 1. Maka 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, kalau faktorial 5 yang mau dicari, maka uraiannya itu seperti ini. Sama dengan kali tadi, cuman dia berbeda rumus. Ya, dia rumusnya seperti ini. N dikali faktorial N kurang 1. Ini kalau 5, dimulai dari 5 perkaliannya, ya, dikali faktorial 5 kurang 1, 4. Jadi dia memanggil faktorial 4 lagi. Maka kembali lagi ke sini, masuk nilai N sebagai 4, maka ini lagi yang dia proses. N 4 dikali faktorial 4 kurang 1, 3. Panggil lagi faktorial itu sendiri dengan nilai N sama dengan 3. Masuk ke sini, diproses lagi. N 3 dikali faktorial 3 kurang 1, 2. Panggil lagi faktorial 2, kemudian diproses lagi ke sini, 2 dikali faktorial 2 kurang 1, 1. Nah, perhatikan faktorial 1, dia terpenuhi ini ya, N sama dengan 1, maka kembalikan langsung nilai N-nya, yaitu 1. Nah, maka rekursifnya berhenti di sini, ketika faktorial atau N-nya sama dengan 1. Maka dikalilah dari yang paling ujung, 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24, 24 kali 5, 120. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh programnya faktorial. Ya, ini ada faktorial rekursif, ini faktorial iterasi. Kita lihat sebentar perbedaan listingnya. Mula-mula seperti ini, main program, kemudian yang diinisialisasi itu 2 variabel, yaitu R dan hasil. Kemudian tampilkan keterangan menghitung nilai faktorial dengan rekursif, kemudian masukkan nilai untuk nilai berapa faktorial yang kita inginkan. Di input sebagai variabel R. Kemudian variabel hasil untuk menampung hasil perhitungan dari function faktorial nanti dengan menggunakan satu parameter inputan yaitu nilai R yang diinputkan di sini tadi. Maka masuk ke function faktorial dengan nilai R yang diinput, kemudian masuk ke sini sebagai variabel A. Ya, sama penjelasan yang tadi ya. Jika A sama dengan 1, maka kembalikan nilai A. Jika tidak, maka proses sebagai berikut ya, sampai nilai A-nya sama dengan 1. Nah, keluar dari sini tampilkan faktorial berapa yang diinput, kemudian tanda seru atau tanda faktorial sama dengan tampilkan hasil perhitungan function faktorial yang tadi. Kita jalankan dulu ya. Nah, misalnya berapa tadi? 5 ya. Masukkan nilai. Nah, maka faktorial 5 faktorial sama dengan 120. Seperti itu. Sekarang kita bandingkan dengan faktorial yang menggunakan struktur iterasi. Kalau ini dia rekursif ya, ciri-ciri rekursif di dalam fungsinya memanggil function itu sendiri. Kemudian ada pengkondisian yang terbagi atas 2, ada base case dan general case. Nah, kalau di iterasi itu dia seperti ini. Nah, coba perhatikan faktorial iterasi sama satu parameter inputannya, cuman kita harus menginisialisasi variabel baru lagi ya. Ada I, ada hasil 2, yang dimana hasil 2 itu mula-mula nilainya 1, kemudian masuk ke perulangan ya, jadi butuh bantuan variabel baru dan butuh struktur perulangan di dalamnya kalau iterasi. Nah, iterasinya dimulai dari I bernilai 1 sampai I lebih kecil sama dengan A. Ya, berapa yang kita inputkan tadi di sini, maka perulangannya sampai di situ. Kemudian nilai I-nya melalui proses increment atau naik nilainya ya. Nah, kemudian masukkan rumusnya, hasil 2 sama dengan hasil 2 dikali I. Jadi ini yang akan terus berulang. Ya, mula-mula nilainya 1, jadi 1 dikali 1. Maka nilai nilai awal hasil 2-nya itu 1. Kembali lagi ke sini dengan nilai I2, hasil 2 tadi 1, 1 dikali 2, 2. Naik lagi, I-nya 3, 2 dikali 3, 6. Naik lagi, berapa tadi? 6 dikali 3, 18. Terus naik lagi, 18 dikali 4. Ya, bla bla bla. Kemudian naik lagi bla 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 dikali 5, maka hasilnya 120. Maka
kembalikan nilai hasil 2 senilai 120 ke main program, tampilkan hasilnya. Ya. Cuman Ibu enggak tahu bagaimana caranya hitung waktu eksekusi di C++ ya, jadi kita enggak bisa buktikan bahwa rekursif membutuhkan waktu yang lebih lama dalam eksekusinya dibanding yang iterasi. Kalau ada yang tahu, tolong sampaikan sama Ibu. Nah, sama aja ya hasilnya. Cuman perbedaannya seperti itu. Kalau iterasi dia butuh variabel baru dan ada proses struktur perulangan di dalam. Ya, berbeda dengan rekursif, sangat singkat ya, simple sekali, cuma 4 baris. Nah, ini 4 baris juga sih, cuman agak ribet kalau orang awam lihatnya. Kalau ini ya orang awam masih agak paham sedikit. Nah, itu faktorial, iterasi ya, dan rekursif. Nah, jadi bagaimanakah ciri-ciri dari rekursif itu ya? Jadi fungsi rekursif itu pasti memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Ya, yang kita kenal sebagai base case. Nah, jadi kondisi ini harus dapat dibuktikan akan tercapai, karena jika tidak tercapai maka fungsinya itu tidak akan berhenti. Artinya algoritma yang dibuat itu berarti ada yang salah di dalam, ya. Jadi perlu, sangat penting itu namanya base case. Nah, kemudian fungsi rekursif itu selalu memanggil dirinya sendiri, ya. Baik itu dia mengurangi atau menambah atau memecahkan data inputan setiap panggilannya. Jadi ini ya ciri khas keduanya. Kemudian tujuan utama dari rekursif ini, jadi sebenarnya tujuan utamanya itu untuk memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang menjadi lebih kecil-kecil lagi. Nah, seperti bentuknya tadi yang kita lihat ya, yang ini. Ya, tadinya ini yang kita mau selesaikan, terus dia bagi-bagi dulu. Nah, sampai di sini. Sampai di sini baru dia jumlahkan, seperti itu. Jadi itu ya ciri-cirinya, ada base case, general case, kemudian memanggil dirinya sendiri di dalam function itu sendiri. Nah, jadi bagaimana perbedaan rekursif dan iterasi? Ya, seperti itu tadi. Dalam menghitung nilai faktorial menggunakan iterasi, itu kita akan meningkatkan nilainya, nilai hasilnya terus-menerus, ya. Jadi dia mendapatkan hasil, terus dia panggil lagi hasil sebelumnya. Nah, berbeda dengan rekursif. Kalau rekursif dia simpan dulu nilai sebelumnya, nanti terakhir di rekursif yang terakhir baru dia total semuanya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian perbedaan lainnya di algoritma rekursif itu kita tidak bisa langsung melihat berapa kali rekursif itu dijalankan ya. Nah, itu kelemahannya untuk rekursif. Kalau iterasi kita bisa tahu dari mana sampai di mana itu perulangan akan dijalankan. Nah, kemudian pada algoritma iterasi ya, perulangan for itu iterasi. Ya, ini tadi penjelasannya. Nah, kemudian algoritma rekursif itu jumlah perulangannya tidak secara eksplisit dia tampilkan ya. Jadi kita tidak tahu, tapi kita bisa tahu kapan algoritma rekursif itu berhenti. Ya, dari mana? Ya dari base case-nya tadi itu. Kapan base case-nya terpenuhi, maka mengembalikan nilai rekursif itu sendiri. Ya, jadi bukan di dalam algoritma rekursif kita tidak diberitahu bahwa ini akan terjadi rekursif sebanyak berapa kali. Enggak, ya. Hanya ini yang kita bisa tahu. Kemudian contoh rekursif yang lain ada namanya fungsi Fibonacci. Ya, Fibonacci ini ada di dalam matematika ya. Apa itu Fibonacci? Fibonacci itu adalah suatu deret matematika yang berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini biasanya muncul dalam tes TPA ya, tes potensi akademik atau tes logika. Jadi kalau adik-adik punya logika berpikir yang bagus, maka insya Allah bisa menyelesaikan soal-soal Fibonacci seperti ini. Nah, bagaimana itu deret Fibonacci? Jadi dia selalu seperti ini, ya. Mula-mula nilainya 0, kemudian angka berikutnya adalah 1. Maka untuk deret selanjutnya itu bilangan yang pertama dijumlahkan dengan bilangan yang kedua. Jadi 0 tambah 1 hasilnya 1. Untuk bilangan berikutnya seperti itu juga.
misalnya ini N, maka N kurang 1 ditambah N kurang 2. Nah, seperti itu. N kurang 1 yaitu 1 ditambah N kurang 2 yaitu 1, maka 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian ini ya, berikutnya N kurang 1-nya itu ini 2, kemudian N kurang 2-nya 1. Maka kita hitung 1 tambah 2 jadinya 3. Begitu juga selanjutnya ya. N kurang 1 ditambah N kurang 2. Nah, jadi sebenarnya ini enggak begini contoh perhitungannya ya, karena kalau ini kalian lihat jadi bingung lagi. Jadi rumus Fibonacci itu seperti ini ya. Untuk mendapatkan nilai berikutnya itu rumusnya N kurang 1 yaitu nilai yang paling terakhir ini ditambah dengan nilai yang sebelum terakhir itu ya. Yang seperti Ibu jelaskan tadi, untuk mendapatkan nilai deret yang di sini atau Fibonacci N, N kurang 1-nya itu ini, N kurang 2-nya itu ini. Seperti itu. Ini salah ya. Saya edit dulu. Misalnya apa? Deret yang sekian ya. 1, 2, 3, 4, 5. N kurang 1-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Oh, ini indeks. Nah, salah. Jadi indeks keempatnya itu adalah 2. Isinya adalah 2. Kemudian indeks ketiganya itu adalah 1. Nah, maka hasilnya adalah 3. Seperti itu ya. Fibonacci yang urutan kelima, jadi N-nya ini adalah urutan ya atau indeks. Indeks kelima 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kita mau cari tahu berapa isinya di sini. Maka indeks kelima sama dengan indeks kelima kurang 1 kelima kurang 1 yaitu 4, kemudian indeks 5 kurang 2 yaitu 3, maka ambil nilai indeks keempatnya. 1, 2, 3, 4 yaitu 2. Indeks ketiganya 1, jadi 2 tambah 1, 3. Maka nilai Fibonacci indeks kelima isinya adalah 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi ini lagi ya, jadi fungsi yang didefinisikan secara rekursif itu terbagi atas 2, yaitu langkah basis, di mana di langkah basisnya itu didefinisikan nilai fungsi pada saat 0 atau pada saat berapa ya. Nah, kemudian langkah rekursifnya itu kita berikan nanti aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Ya, yang tadi itu N kurang 1 tambah N kurang 2. Nah, kemudian jadi pendefinisian rekursif untuk fungsi Fibonacci-nya itu seperti ini ya, ada base case dan general case-nya. Base case-nya itu seperti ini, Fibonacci 0 sama dengan 0, Fibonacci 1 sama dengan 1. Jadi kalau nilai N yang diinput oleh si user itu bernilai 0 atau 1, jadi kalau 0 diberikan nilai 0, jika 1 maka diberikan nilai 1. Kemudian general case-nya itu atau aturannya itu adalah pakai rumus yang ini. Nah, Fibonacci N sama dengan Fibonacci N kurang 1 tambah Fibonacci N kurang 2. Nah, dengan kata lain, jadi ada 2 pengkondisian ya di dalam. Pengkondisian yang pertama, jika N-nya itu 0 atau 1, maka kembalikan nilai N. Yaitu kalau 0, 0, kalau 1, 1. Selain dari itu, atau N lebih besar dari 1, berarti dimulai dari 2 dan seterusnya. Nah, kalau N yang diinput itu 2 ke atas, maka gunakan rumus ini untuk menghitung nilai Fibonacci yang kita mau cari ya, indeks keberapa. Seperti itu. Nah, jadi algoritmanya itu seperti ini. Function, kemudian diikuti dengan nama Fibonacci, lalu diikuti dengan parameter inputannya, yaitu cuma 1 ya, 1 angka. Kemudian tidak ada pendeklarasian variabel ya di dalam rekursif, langsung aja ke pengkondisian, yang dimana pengkondisiannya itu ada 2, yaitu base case, ini salah ya, bukan N kurang 1, 0 sama 1. Return bukan 1 tapi N.
Nah, jadi masuk ke base case, jika N yang diinput di sini di dalam function Fibonacci itu bernilai 0 atau 1, maka kembalikan nilai N itu sendiri. Jika tidak atau N lebih besar dari 2, maka gunakan rumus ini. Fibonacci, panggil lagi function itu sendiri dengan nilai N kurang 1 tambah, panggil lagi function itu sendiri dengan parameter yang baru yaitu N kurang 2. Seperti itu. Jadi, kapan ini rekursifnya berhenti? Nanti ketika N-nya bernilai 0 atau 1. Ya. Jadi kalau di sini dia sudah dapat, di sini dia masuk senilai dengan 0 atau 1, maka langsung kembalikan nilai N-nya. Ya, kita lihat contohnya. Fibonacci ya. Fibonacci rekursif dulu. Nah, di Fibonacci rekursif, di main program, itu kita deklarasikan 3 variabel, mula-mula Nij dengan nilai 0. Kemudian, berikan keterangan, masukkan batas akhir dari bilangan Fibonacci. Ya, kita masukkan sebagai variabel N. Kemudian, tampilkan lagi hasil bilangan Fibonacci titik 2, nah, masuk ke perulangan. Iya, jadi ini untuk menampilkan saja ya bahwa Fibonacci ke 0 itu berapa, Fibonacci ke 1 itu berapa, Fibonacci ke 2 itu berapa. Ya, bukan untuk menyatakan berapa jumlahnya, tapi menampilkan angka dari masing-masing urutan Fibonacci-nya. Ya, jadi makanya Ibu kasih di sini perulangan. Jadi misalnya batas akhir yang kita inginkan itu 3. Jadi dia akan menampilkan keterangan Fibonacci ke 1 berapa, Fibonacci kedua berapa, Fibonacci ketiga berapa, seperti itu ya. Nah, masuk ke di sini nanti dia panggil function Fibonacci-nya. Masuk ke sini dengan membawa parameter J, J itu ya masuk ke sini Fibonacci J, kemudian masuk ke sini dia sebagai N ya. Seperti itu. Kemudian masuk ke sini sebagai N, maka di proses mi, jika N-nya tadi 3 ya, karena ini tidak terpenuhi, maka ini yang dia proses. 3 kurang 1, 2, kemudian tambah Fibonacci 3 kurang 2, 1. Berarti Fibonacci 2 tambah Fibonacci 1. Nah, itu belum dia tampilkan dulu nilainya. Nanti masuk lagi ke perulangan ini sebagai berapa tadi? 2 ya. Sebagai nilai 2, maka Fibonacci di sini Fibonacci 2 kurang 1 yaitu 1. Tapi pas di sini Fibonacci 2 kurang 2, 0. Maka untuk masing-masing ini ketika ini diproses, berapa tadi? 2 ya. Kalau 2 dia masih diproses ke dalam sini, tapi kalau yang ini sisa 1, maka dia langsung mengembalikan nilai N. Maka yang ini dia sudah berhenti. Sisa ini, Fibonacci 2. Masuk lagi ke sini, Fibonacci 2, berapa tadi? 2 kurang 1 jadinya 1. Nah, terpenuhi yang ini ketika dijalankan lagi, kembalikan nilai N. Maka setelah dikembalikan nilai N, baru dia jumlahkan. Nah, seperti itu ya prosesnya. Kemudian kita jalankan. Nah, misalnya berapa tadi? 3 ya. Nah, jadi Fibonacci ke-1 itu 0, Fibonacci kedua 1, Fibonacci ketiga 1. Nah, tadi urutannya ya, 0, 1, 1. Nih, 0, 1, 1. Ya, 3. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Fibonacci iterasi? Ya, Fibonacci iterasi itu dia bedanya di sini. Cuman di Fibonacci iterasi ini dia menampilkan nilai penjumlahannya ya. Harusnya sih adil ya, saya bandingkan harusnya seperti itu juga. Cuman mungkin ada yang bisa bantu Ibu bagaimana cara menjumlahkan nanti hasilnya nanti di sini. Nah, Ibu cuma bisa tampilkan urutannya, tapi untuk menampilkan totalannya Ibu masih belum dapat ya. Nah, nanti di iterasi baru bisa kita tampilkan nilai akhirnya, nilai akhir dari Fibonacci yang kita inginkan. Ya, misalnya tadi 3. Oh, ini dia
menampilkan itu juga ya, cuman ini dia agak salah Ki, ada yang salah di sini. Karena urutan Fibonacci itu 0, 1, 1, baru 2, baru 3, seperti itu. Terus ini dia indeksnya dimulai dari 0. Kira-kira dia salah di mana? Sepertinya dia salah di sini ya. Ya, seperti itu. Jadi perbedaan iterasi dengan rekursif itu seperti ini. Ada agak-agak ribet ya kita lihatnya. Yang berbeda dengan yang rekursif. Lebih simpel seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Fibonacci. Nah, kalau yang faktorial tadi pembagiannya itu antara base case dan rekursifnya itu seperti ini ya. Kalau 0 faktorial itu 1, 1 faktorial itu 1. Jadi kalau nilai n yang diinputkan itu bernilai 0 atau 1, maka kembalikan nilai n. Jika n-nya lebih dari 1, maka gunakan rumus faktorial, yaitu n dikali n kurang 1. Jadi seperti ini ya langkah-langkah dalam membuat program itu rekursif, khususnya program rekursif itu kita harus tentukan dulu basisnya apa, kemudian rekursifnya yang mana, seperti itu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi apakah kelebihan dan kelemahan dari rekursif itu? Kelebihannya itu dia lebih efisien dan simpel, kemudian dapat memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Tapi kelemahannya sulit dipahami ya, terkadang sulit dipahami. Ya kayak tadi yang mana? Yang Fibonacci itu masih agak sulit kita pahami. Kemudian perlu stack yang besar ya, atau stack overrun. Jadi karena kita tumpuk-tumpuki dulu itu rekursif, nanti di rekursif yang paling terakhir atau yang terpenuhi basisnya baru dijumlahkan ke depan, seperti itu. Jadi kayak orang sudah turun tangga disuruh lagi naik untuk mentotalnya begitu ya, untuk menjumlahkan nilai dari masing-masing yang kita dapatkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kemudian di dalam function rekursif itu ada dua komponen, yaitu base case, kondisi kapan berhentinya function rekursif itu, dan general case atau rekursif itu sendiri, di dalamnya ada pengurangan atau pembagian data, ya, ketika fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, seperti itu materi kita hari ini. Untuk tugas nanti aja ya. Nanti di pertemuan 8 baru Ibu kasih totalan tugasnya. Nah, karena ini bulan puasa, jadi jangan terlalu disibukkan dengan tugas. Cukup satu saja tugas untuk mewakili nanti dari materi yang Ibu berikan dari algoritma mulai hari ini, kemudian algoritma yang besok, dan algoritma yang lusa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk rekursif, bisa dipahami ya? Oh ya, ada yang bertanya. Siapa? Itu yang rekursif sama basis itu Bunda, kapan waktu pemakaiannya Bunda, atau hanya sama tapi caranya yang berbeda? Maksudnya? Contohnya kayak kita sedang lakukan pemrograman. Nah, yang kita butuhkan itu kayak rekursif dengan basis ini. Nah, untuk penyeleksiannya apakah sama pada fungsinya tapi hanya berbeda caranya, atau memang mereka mempunyai fungsi masing-masing Bunda? Ya, Pada terserah. pemrograman atau sama fungsinya? Sebaiknya sih dalam satu penyeleksian ya, dalam satu function, kemudian dalam function itu dalam satu seleksi. Jadi nanti dia diseleksi kapan rekursif itu berhenti, yaitu berada di basisnya, kemudian kapan rekursif itu dijalankan, yaitu pada general case-nya. Jadi seperti yang ini tadi. Yang ini boleh. Yang ini ya. Jadi di dalam function rekursifnya itu, di dalam penyeleksiannya itu kita bagi dua. Yang pertama itu adalah kondisi ketika rekursif itu berhenti, ya, function rekursif itu berhenti atau basisnya. Kemudian pengkondisian yang kedua yaitu aturan ketika rekursif itu dijalankan kembali, seperti itu. Terjawab Ji? Seperti ini pertanyaan tak atau gimana? Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Ahmad ya, Ahmad. Ya, jadi seperti itu Ahmad. Iya, dalam satu codingan ya jangan dipisah. Kenapa jangan dipisah? Karena ini nanti dia memilih
di sini function itu akan memilih kapan function itu berhenti, function rekursif itu berhenti begitu. Berbeda dengan iterasi. Nah, kalau iterasi kan dia ditentukan oleh di dalam perulangannya, yaitu kapan dia dimulai dan kapan dia berhenti itu kita tahu kapan. Tapi kalau di rekursif itu ditentukan memang dari penyeleksiannya itu, jadi dalam satu seleksi tidak boleh dipisah. Ya, seleksi yang pertama itu untuk basisnya atau base case-nya kapan rekursif itu berhenti, dan yang pengkondisian berikutnya yaitu kapan function itu dipanggil kembali atau rekursif itu kapan dijalankan, seperti itu. Bisa dipahami, Ahmad? Baik, Bunda. Yang jadi pertanyaan saya, yang Bunda cerita tentang rekursif sama literasi ini, Bunda, apa perbedaannya? Maksudnya kayak saat kita melakukan pemrograman, maksudnya sudah melakukan suatu pemrograman objek, terus kita ada nih kita melakukan sesuatu, apa kita mau pilih literasi atau rekursif atau literasi, atau memang keduanya itu sama pada fungsinya? Sebenarnya sama aja sih, cuman tergantung kita aja sebagai programmer yang mana lebih mudah untuk kita pahami. Kalau rekursif bisa kayak begini kasusnya faktorial agak mudah kita pahami, ya silahkan pakai rekursif aja karena dia lebih simple. Tapi kalau agak sulit, misalnya kayak tadi Fibonacci, ya agak sulit kita pahami, kita sendiri yang sebagai programmer agak sulit, ya kembali aja ke iterasi, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi pertimbangannya tergantung person aja sih, ya. Tergantung personnya yang mana kita mudahnya begitu. Bukan mudahnya di sisi user, tapi di sisi kita sebagai programmer, yang mana kita pahami logikanya. Seperti itu, Ahmad. Bisa dipahami? Baik, Bunda. Oke. Ya, Bunda, baik. Terima kasih, Bunda. Oke. Next, ada lagi? Ada, Ji? Ya. Kalau tidak ada, karena sudah mau masuk waktu berbuka untuk waktu Indonesia Tengah, kita tutup ya pertemuan hari ini. Tidak ada tugas, alhamdulillah. Nanti di dua pertemuan berikutnya baru Ibu kasih tugas. Kita akhiri kelas hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada 52 orang yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah ya Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.